Oke, selamat datang lagi di channelku Koko Kurniawan. Jadi di sini kita akan cerita-cerita soal gimana sih caranya Cetak Gol IDN, channel yang ku bangun sama-sama dengan beberapa tim bisa menembus 100.000 subscriber pertamanya. Jadi sekarang kondisinya sih sudah 300 sekian ribu subscriber, tapi aku akan ceritain gimana sih caranya dari 0 sampai 100.000 subscriber pertama di tahun 2020 yang lalu. Jadi tonton selengkapnya berikut ini. Oke, jadi yang pertama adalah punya basic dalam menulis berita dan juga ngedit video. Jadi Cetak Gol IDN ini konsepnya adalah semi media. Jadi kita berdasarkan dari data-data yang kita kumpulkan dari berbagai risetnya dan juga sedikit berargumentasi dari data-data yang tersebut. Jadi kita semi-semi jurnalistik. Karena aku punya background sedikit di bidang jurnalistik, aku juga kuliahnya di ilmu komunikasi. Jadi kurang lebih sudah tahu angle berita, terus juga sisi-sisi mana yang menarik di sebuah berita. Dan dari SD aku memang sudah suka sama dunia sepak bola. Jadi semuanya itu sebenarnya adalah ngegabung-gabung apa yang memang sudah aku suka dan aku bisa. Kebangunlah channel Cetak Gol IDN ini. Sebenarnya skill untuk ngedit video itu adalah yang paling rendah daripada skill menulis ataupun skill riset soal bolanya. Jadi makanya aku mengundang ataupun mendatangkan video editor supaya ngebantu tugasnya dengan baik. Kebetulan waktu itu memang ada modal juga untuk menggaji tim sampai dengan 6 bulan pertama. Jadi kan kalau di YouTube itu memang pendapatan AdSense-nya agak tertunda cukup lama ya, karena harus menunggu 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Jadi selama periode itu aku tetap membayar gaji secara profesionalnya, tapi dengan catatan kita harus konsisten terus membuat video setiap harinya. Nah oke, jadi masuk ke pembahasan kedua, yaitu adalah ngupload video setiap hari. Kenapa harus upload video setiap hari? Karena sebenarnya ini ada matematikanya juga, tapi utamanya sih karena untuk ngebantu algoritma YouTube ngerti channel kita ini channel apa sih, tentang apa, dan bagusnya dipromosikan ke siapa. Karena setiap hari kita upload video, maka YouTube akan merekomendasikan masing-masing video kita itu ke calon-calon penonton yang mungkin akan tertarik dengan video kita. Makanya kalau kita sering nonton YouTube, kita tuh ada beberapa video yang atau beberapa channel yang tayang videonya walaupun kita nggak subscribe. Nah itu karena YouTube merasa kita sebagai penonton bakal suka dengan video yang ditawarkan oleh konten kreatornya. Dari situlah menggulung-menggulung punya banyak subscriber. Terus juga kenapa setiap hari upload video? Karena sebenarnya ini berhubungan dengan peluang matematikanya ya. Jadi anggaplah ada 10 video dipromosikan sama YouTube, per video itu ada 10 kali. Berarti kan kalau misalnya 10 video, berarti ada 100 kali kan, 10 kali 10 dipromosikan setiap harinya. Nah, semakin banyak video yang kita upload, maka peluang video itu dipromosikan juga bakal semakin tinggi. Kalau video kita banyak, otomatis peluang kita untuk mendapatkan subscriber ataupun penonton juga semakin meningkat. Apalagi kalau channelku ini adalah channel bola yang harus update terus tiap hari, karena berita bola tuh kan nggak ada habisnya. Oke, yang ketiga adalah memanfaatkan momentum. Jadi kenapa harus memanfaatkan momentum? Ini sebenarnya juga berlaku di semua channel dan semakin penting kalau misalnya channelnya berhubungan dengan olahraga, apalagi sepak bola. Jadi kalau misalnya di sepak bola kan ada banyak tuh momentum-momentumnya yang terjadi setiap hari. Misalnya hari Minggu dan hari Sabtu itu ada liga domestik, kayak misalnya Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, dan lain-lain. Terus di tengah minggu, di hari Rabu atau Kamis, biasanya ada Liga Champions, atau misalnya Piala FA, ataupun kompetisi cup dari masing-masing negara. Nah itu bisa menjadi peluang kita untuk membuat ide-ide konten yang baru. Nah makanya momentum itu penting, karena kalau misalnya kita ngebahas soal contohnya Ferguson yang baru pensiun nih misalnya. Kalau kita ngupload videonya di waktu yang berdekatan dengan berita itu, maka video itu bakal masih dicari-carinya, akan lagi hot-hotnya. Jadi kalau misalnya dia muncul di beranda kita, biasanya sih penonton bakal nonton, termasuk aku juga. Kalau misalnya aku contohnya suka dengan berita teknologi, ada smartphone baru yang muncul, biasanya aku bakal nonton karena aku penasaran kan, apa sih yang terbaru dari fitur itu. Termasuk juga bola, termasuk juga berbagai macam berita-berita yang lainnya. Kalau misalnya memang tertarik untuk bikin YouTube ataupun bikin konten di YouTube, momentum itu adalah sesuatu yang sangat penting. Oke, terus selanjutnya adalah nge-share ke berbagai macam platform. Ini sebenarnya adalah bentuk dari promosi kita, terutama di awal-awal ya, karena kan di awal-awal belum ada yang nonton tuh, belum ada subscriber, 0 subscriber, belum ada yang kenal sama kita.
belum ada juga yang percaya sama kualitas video kita dan kualitas penulisan ataupun pembawaan channel yang kita punya. Nah, makanya kita harus rajin-rajin untuk promosi di masing-masing macam-macam channel. Nah, untuk yang dulu waktu pertama kali mulai 2019 tuh aku nge-DM-in akun-akun sepak bola di Instagram. Kayak misalnya aku DM, "Misi Bang, ini kita punya video tentang bla 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 bla. Kalau mau di-share, boleh di-share aja, nggak usah, istilahnya kalau konten kita dipakai secara gratis aja, nggak perlu ada apa-apa, kita izinkan sepuasnya, sebebasnya. Kalau memang berminat, upload aja, tapi kasih tahu nama channel YouTube-nya." Nah, dengan kayak gitu kan, memang sih ada yang nggak heranin, ada yang ngeheranin. Kita juga sering komentar-komentar di channel yang memang udah gede, tapi nggak nge-spam ya. Kita komentar-komentar soal apa yang dibahas dari video yang ditonton sebelumnya, terus kita promosiin kalau misalnya kita juga punya video yang baru yang juga bisa ditonton untuk penonton yang nonton si channel yang tadi. Nah, makanya kalau misalnya sekarang saat channel Cetak Gol ini sudah lumayan besar, sudah 300.000 subscriber, dan mudah-mudahan sih bisa terus bertambah terus ya. Kalau misalnya ada yang komentar soal ngepromosiin channelnya, ayo tonton bla bla bla, selama itu nggak mengganggu dan terlalu banyak dan juga relevan dengan pembahasannya sih, biasanya nggak kita take down, kita biasa aja. Bahkan kalau misalnya ada yang memang kita bagus, kita promosiin juga kalau kita bantu di community tab dari channel-channel kita gitu. Yang selanjutnya adalah sabar dengan proses. Memang sih ngedit video, nulis naskah, terus ngetek suara, ngetek video kayak gini nih yang baru ku bikin sehari ini, memang rasanya capek sih di awal-awal, makanya kita harus persisten. Nah, soal persisten udah pernah aku bahas di video yang lainnya, mungkin bisa ditonton dulu setelah video ini. Nah, jadi kenapa kita harus sabar dengan prosesnya? Karena itu tadi, misalnya kita ada 10 video nih kita tayangin dalam satu harinya tuh YouTube mempromosikan ke 10 penonton baru. Nah, besoknya kan harus ke 10 penonton baru lagi, ke 10 penonton baru lagi. Tapi kalau video kita ada banyak, misalnya ada 50, ada 30, kita terus bikin terus tanpa peduli istilahnya, kalaupun memang bagus nggak bagus ya. Karena kan kadang-kadang bagus nggak bagus tuh selera dari masing-masing penonton tuh. Kadang-kadang kita juga harus menebak juga apa yang mereka suka, ataupun apa yang sesuai dengan apa yang kita suka juga. Nah, semakin banyak video yang kita bikin, maka kemampuan kita juga semakin meningkat kan. Kemampuan dari ngedit video, dari nulis beritanya, terus juga teks suara, sampai dengan jumlah subscriber dan jumlah penontonnya. Makanya kita harus sabar aja untuk ngejalaninnya. Makanya kalau misalnya trik dari aku sih, biasanya aku nggak sendirian. Jadi ada yang nulis naskahnya sendiri, ada yang ngedit videonya sendiri, ada yang teks suaranya sendiri. Jadi supaya bagi tugas, supaya nggak capek. Jadi kita sama-sama berkembang sama-sama gitu. Nah, nanti gimana prosesnya kalau misalnya memang pengen punya tim, bisa bagi tuh, bisa mau bagi hasil dari awal tapi nggak ada gaji di pertamanya, atau memang bikin sendiri terus ngegaji tim kita secara profesional. Nah, itu tergantung pilihan kita, mana yang kita suka, karena kan masing-masing beda preferensinya dalam usaha. Tapi kalau memang kita ngebikin video kayak gini kan sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Kalau memang mau sendiri aja bisa juga, tapi asal kita harus konsisten, supaya YouTube itu bakal menghargai kita kalau misalnya kita konsisten ngupload di channel yang kita sudah bangun. Gitu sih. Jadi itu perjalanan kita dari 0 sampai 100.000 subscriber, trik-triknya. Nah, kalau misalnya memang suka sama video-video yang kayak gini, mungkin bisa komen di bawah apa yang kamu tanyakan soal membangun channel YouTube. Mungkin apa bisa jawab kalau misalnya memang aku ngerasa aku ngerti dan bisa jawab. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.